Halo Sobat BSA, jumpa kembali dengan kami di sini. Kali ini kita akan membahas tentang bangunan bersejarah di titik nol Yogyakarta. Disimak ya Sobat, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk sobat-sobat BSA semuanya. Pertama, Gedung Agung. Gedung utama kompleks istana ini mulai dibangun pada Mei 1824 yang diprakarsai oleh Anthony Hendrik Smith Syarat, Presiden Yogyakarta ke-18, 1823 sampai 1825, yang menghendaki adanya istana yang berwibawa bagi residen-residen Belanda, sedangkan arsiteknya adalah A. Payen. Pada 6 Januari 1946, kota Gudeg ini menjadi ibu kota baru Republik Indonesia yang masih muda, dan istana itu berubah menjadi istana kepresidenan, tempat tinggal Presiden Soekarno beserta keluarganya. Sedangkan Wakil Presiden Muhammad Hatta tinggal di gedung yang sekarang ditempati Korem 072 Pamungkas. Dan di gedung ini pula pada tanggal 28 Juni 1947 terjadi pelantikan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TNI oleh Presiden Soekarno, yang juga disertai dengan pelantikan pucuk pimpinan TNI yang lainnya. Kedua, Benteng Vredenburg. Benteng ini dibangun sebagai pusat pemerintahan dan pertahanan residen Belanda kala itu, dengan dikelilingi oleh sebuah parit atau jagang yang sebagian bekas-bekasnya telah direkonstruksi dan dapat dilihat hingga sekarang. Benteng berbentuk persegi ini mempunyai bastion atau menara pantau di keempat sudutnya. Benteng Vredenburg Yogyakarta berdiri terkait erat dengan lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755 yang berhasil menyelesaikan perseteruan antara Susunan Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I adalah merupakan hasil politik Belanda yang selalu ingin ikut campur urusan dalam negeri raja-raja Jawa waktu itu. Dapat dikatakan bahwa berdirinya benteng tersebut dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu Sultan memalingkan muka memusuhi Belanda. Van Oostenburg mengusulkan agar benteng ini dibangun lebih permanen dengan maksud keamanan yang lebih terjamin. Setelah pembangunan selesai, benteng ini diberi nama Rustenburg, yang berarti benteng peristirahatan. Pada tahun 1867, Benteng Rustenburg ini yang kemudian namanya diganti menjadi Vredenburg, yang berarti benteng perdamaian. Hal ini sebagai wujud simbolis manifestasi perdamaian antara pihak Belanda dan keraton. Ketiga, Monumen Serangan Umum 1 Maret. Monumen ini dibangun untuk memperingati serangan umum yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia yang dikomandoi oleh Letnan Kolonel Soeharto. Saat itu Indonesia sudah dianggap lumpuh oleh Belanda, dan untuk menunjukkan taringnya, TNI melakukan serangan tepat pada tanggal 1 Maret 1949. Panglima Besar Sudirman memberikan instruksi melakukan serangan balik
untuk membuktikan bahwa TNI masih ada dan kuat. Rapat bersama antara petinggi militer dan pimpinan pemerintah sipil setempat memutuskan untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap kota Yogyakarta pada 1 Maret 1949. Dalam tempo kurang lebih 2 bulan sejak ibu kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, TNI berhasil menguasai Yogyakarta dalam waktu singkat, menjadi bukti kepada dunia internasional bahwa TNI dan rakyatnya masih ada. Peristiwa ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB yang menjadikan pihak Belanda terdesak. Keempat, Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono pertama. Sebelum bernama Pasar Beringharjo, pasar ini lebih dulu populer dan dikenal oleh masyarakat Yogyakarta dengan nama Pasar Gede. Nama Pasar Gede diberikan karena pasar ini merupakan satu-satunya yang terbesar di seputar kota Yogyakarta pada waktu itu, serta satu-satunya pula yang terdapat di kawasan jalan utama yang membentang dari depan keraton sampai Tugu Pal Putih. Pada masa kolonial Belanda, Pasar Gede ini pernah mendapatkan julukan sebagai Pasar of Van Java, yang mempunyai arti pasar terindah di Pulau Jawa. Nama Beringharjo diberikan dan diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kata Beringharjo berasal dari gabungan dua kata dari bahasa Jawa, yaitu bering dan harjo. Bering berarti pohon beringin, dan harjo mempunyai arti kebesaran. Dengan demikian, Pasar Beringharjo dapat diartikan sebagai tempat yang diharapkan mampu memberikan pengayoman bagi masyarakat Yogyakarta, seperti layaknya pohon beringin yang dapat menjadi peneduh dari sengatan matahari dan terpaan air hujan, yang di kemudian hari diharapkan dapat memberikan kesejahteraan. Kelima, Gedung BNI. Menurut catatan sejarah yang ada, gedung BNI ini dulunya merupakan gedung yang digunakan untuk kantor Nederland, Indische Legerverzekeringen en Liefrente Maatschappij atau NILLMIJ. NILLMIJ merupakan perusahaan asuransi jiwa yang didirikan oleh C.F.W. Wigger van Kessem. Pada waktu Jepang menduduki Yogyakarta, gedung ini diambil alih oleh tentara Dai Nippon untuk digunakan sebagai kantor radio Jepang dengan nama Hoso Kyoku. Setelah Jepang hengkang, dimanfaatkan sebagai studio siaran radio Matarams Vereniging for Radio Omroep atau MAVRO. MAVRO ini sebagai perintis Radio Republik Indonesia atau RRI Nusantara II, Yogyakarta. Setelah RRI lahir pada 11 September 1945, gedung NILLMIJ digunakan juga oleh RRI untuk melakukan siaran. Kini bekas gedung ini digunakan untuk gedung BNI 46 Yogyakarta. Gedung ini diprakarsai oleh Margono Joyo Hadikusumo pada 5 Juli 1946.
dengan tujuan untuk kelancaran pemerintah di bidang keuangan dan perekonomian masyarakat. Pada 5 Juli 1946, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 1946 tentang pembentukan BNI. Upacara peresmian dilakukan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta berlangsung di gedung ini. Keenam, Kantor Pos Besar. Pada masa kolonial Belanda bernama Pos, Telegraf and Telepon Kantor. Bangunan tersebut dirancang oleh Departemen Pekerjaan Umum Pemerintahan Hindia Belanda atau Burgerlijke Openbaarwerken atau BOW tahun 1910 dan mulai dibangun pada tahun 1912. Dari sejak pertama kali dibangun hingga sekarang, bangunan ini berfungsi sebagai kantor pos. Kondisinya masih terawat dengan baik. Kantor Pos Besar adalah salah satu karya arsitektur transisi yang masih berdiri. Sampai saat ini, bangunan tersebut masih berfungsi sebagai kantor pos dengan nama Kantor Pos Besar Yogyakarta. Ketujuh, Bank Indonesia Yogyakarta. Kantor Bank Indonesia Yogyakarta dibuka pada tanggal 1 April 1879 sebagai KC De Geven Bank ke-8. Pendiriannya terutama untuk mengakomodasi usulan perusahaan yang memiliki kepentingan bisnis di daerah ini, yakni firma Dorepal & Co. Semarang. Usulan tersebut langsung disambut baik oleh direksi dan dewan komisaris pada saat itu. Pada tanggal 9 Maret 1942, kegiatan De Geven Bank sempat terhenti bersamaan dengan masa pendudukan Jepang yang disusul dengan penglikuidasian bank-bank milik Belanda, Inggris, dan Cina. Kemudian, Nanpo Kaihatsu Ginpo difungsikan sebagai bank sirkulasi untuk wilayah Jawa. Pada tanggal 30 Desember 1948, KC Yogyakarta mulai beroperasi kembali. Namun kemudian ditutup kembali pada 30 Juni 1949 bersamaan dengan agresi Belanda kedua. Pada tanggal 22 Maret 1950 beroperasi kembali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Pada 1 Juli 1953, De Geven Bank berubah menjadi Bank Indonesia, sehingga seluruh KC di De Geven Bank berubah menjadi KC Bank Indonesia, termasuk KC Yogyakarta. Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat semuanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua ya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat BSA semuanya. Terima kasih sobat BSA. Sampai ketemu lagi ya. Salam Sobat BSA, selalu sehat dan tetap semangat.